Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Arisedi dan kita akan meneruskan gameplay dari Decision Create Your Story part kedua. Kemarin kita sudah memainkan yang chapter 1, The Dome. Selanjutnya kita akan beralih ke chapter 2, yaitu namanya Punishment. Pada pertama lu kuliah akan menjadi momen yang bakal bikin lu sedih dan senang. Di chapter ini lu akan dibuat baper oleh orang sekeliling lu. Belum lagi lu dapat ujian semasa lu ospek. Oke, kita langsung saja game start. Setelah berusaha tidur di kamar baru, gak bisa tidur lagi nih. Jam berapa ya sekarang? Dengan mata setengah tertutup tangan, lu merayap mencari HP untuk melihat jam. Jir, masih jam 5 pagi, udah gak bisa tidur lagi gue. Mulai ospeknya jam 9 lagi. Setelah berusaha menaruh HP lu lagi, mata lu terbuka terbelalai melihat kondisi kamar. Berantakan lagi. Anji, masa sih udah berantakan lagi? Di sekeliling lu terlihat jelas kancut bolong kuning setengah menggantung tepat di atas lemari. Wow, parah banget sih Bibo, masa baru beberapa jam dibersihin udah berantakan lagi? Ya, mama, aku pengen pulang. Di saat lu kesal dan merengek, Bibo bangun. Hai Ardi, udah bangun aja lu pagi-pagi. Mau gimana gak bangun, semuanya jadi berantakan lagi kayak gini. Lu ngapain aja sih sebelum tidur? Maaf Ardi, emang barang-barang kalau ada di dekat gue suka berantakan dengan sendirinya. Bisa aja lo bantuin bersihin zaman, biarin berantakan, sarapan aja. Kita harus bantuin lah ya, namanya roommate. Ya udah gue beresin, tapi lu liatin ya cara beresinnya. Gue juga bantu beresinnya, sekalian belajar juga. Setelah beberapa lama kondisi kamar pun rapi terkendali. Ardi, lu ospek mulai jam berapa? Kita sarapan dulu aja gimana? Jam 9 Bo, emang mau sarapan di mana? Di bawah ada warung bubur dan susu Mbok Darmi. Susu stroberinya enak banget loh, terkenal Santero Jakarta. Kok kayak gak aneh ya denger susu Mbok Darmi? Ya udah, tapi gue mandi dulu sebentar ya biar langsung pergi ospek. Setelah beberapa saat mandi, lu pun pergi langsung ke warung bubur dan susu Mbok Darmi. Nah, kita duduk di sana aja ya Ardi. Oke, bentar ya, gue coba lihat-lihat menunya dulu. Lu mengambil secari kertas bertema stroberi di atas meja. Tertulis di menu ada bubur, nasi goreng, sama steak. Gak nyambung banget ya dari bubur sampai steak. Iya, gak nyambung. Bo, gue mau pesan steak, nasi goreng, atau bubur? Masa steak lagi sih? Kan waktu itu kan udah makan steak. Nasi goreng, pagi-pagi makan nasi goreng kayaknya gak klop. Bubur aja gimana? Bubur pagi-pagi masih masuk akal. Gue pesen bubur aja ya, sama es susunya deh satu. Yang strawberry mau Bibo juga pesen bubur. Bibo pun pergi memesan makanan lu ke Mbok Darmi. Bo, dulu waktu lu ospek caranya ngapain? Gue sih cuma minta tanda tangan kakak kelas sama buat project bareng sama teman yang diacak. Tugas apaan emangnya? Hari pertama sih gue cuma tugas kerajinan tangan aja. Cuma dulu apes dapatnya cuma sama teman gabut. Jadi dulu semua tugas gue yang kerjain. Sebenarnya gue malas ngerjain buat dia. Terus ngapain lu kerjain? Ya karena penilaiannya untuk kelompok, bukan perorangan. Belum selesai Bibo menjelaskan, susu Mbok Darmi yang dipesan tumpah dan mengotori baju lu. Aduh, apes banget pagi-pagi. Allah mak, susunya sampai tumpah gini coba. Seketika semua pembeli melihatku dengan tertawa kecil. Parah woy. Adi, lu makan dulu aja makanannya, nanti ganti baju dulu sebelum lu ospek. Dengan cepat lu makan sarapan lu dan lari ke kamar untuk mengganti baju. Ini mah bakal telat gue. Aduh, jam sudah menunjukkan pukul 9, tetapi lu masih sibuk memakai baju baru. Tahu gini tadi gue gak usah sarapan dulu. Setelah selesai ganti baju, lu langsung lari untuk mengikuti kegiatan ospek. Udah jam 9.
lewat 10 gue harus cepet-cepet sampai ruang auditorium. Di depan gue juga melihat seseorang cewek berjalan cepat. Dia kan cewek yang waktu itu. Siapa? Apa dia telat juga ya sama kayak gue? Lu kan yang waktu itu. Oh, nanti dulu deh ngobrolnya ya, gue lagi telat nih. Oh, kalau bawa nggak mungkin coy. Cewek kan sentimen. Biarin aja. Apa lu bilang? Duh, mampus, jujur amat deh gue. Sorry, bukan itu maksudnya. Gak usah alibi lah, udah telat nih. Dengan cepat Tasya berjalan menuju auditorium tanpa menghiraukan lu lagi. Sesaat setelah lu masuk, semua orang di auditorium langsung melihat lu dengan tatapan hina. Baru mau dibahas pelanggaran kampus, udah ada yang kasih contoh. Lu dan Tasya pun terdiam tanpa kata. Untuk yang telat, tolong ikut saya ke belakang stage. Maaf kak, tadi kita telat soalnya. Udah, gak perlu alibi lagi. Kalian nanti wajib bersihin ruang lab biologi sebagai hukuman. Masa bersih-bersih? Sudah tidak ada alasan lagi. Bersih-bersih lab biologi dimulai nanti malam setelah selesai acara ospek. Setelah puas dimarahi senior, lu dan Tasya kembali ke ruang auditorium untuk mengikuti kegiatan ospek. Hari pertama masa udah dapat hukuman lagi gara-gara bodar misi. Acara dimulai dengan melanjutkan tentang pengenalan peraturan hak larangan di kampus. Acara selanjutnya tuliskan nama kalian dan nanti akan kami undi untuk anggota kelompoknya. Semoga gue dapat sama yang rajin. Setelah 5 menit semua siswa sudah memasukkan namanya ke kotak undian. Kita undi ya. Ardi Sedi sekelompok dengan Pinka. Wah, dapet cewek. Siapa ya? Pinka, cantik ya. Cantik kayak dipikirin. Pengundian pun berakhir dilakukan dan sekarang waktunya untuk pengumuman tugas. Tugas kalian untuk ospek berikutnya adalah membuat namtek dengan bentuk organ tubuh. Namtek kalian wajib berbentuk apabila disatukan dengan teman sekelompok kalian. Sekarang kalian kumpul dengan teman sekelompok kalian dan acara akan dilanjutkan setelah istirahat. Halo, lu Ardi, saya Adi kan? Kenalin, nama gue Vinka, gue sekelompok sama lu buat kerjain tugas ospek. Halo, salam kenal juga ya. Kita makan bareng aja yuk, sekalian bahas buat tugasnya. Boleh, tapi gue ajak temen gue juga sekalian ya. Tak jauh Tasya datang dan ngobrol dengan Vinka seperti teman lama. Ayo Vin, kita makan. Ardi, kenalin temen gue namanya Tasya. Harusnya kalian udah saling kenal karena telat bareng. Udah kenal kok sebelum telat. Kalian pun pergi ke kantin untuk makan dan membahas tugas ospek. Wah, udah penuh tempat duduknya. Kita duduk di sana aja, ada yang kosong dekat tukang soto. Setelah kalian selesai makan, kalian duduk untuk membicarakan tugas ospek. Jadi kita mau bikin MTek bentuk apa? Bentuk hati aja Ardi, kan temanya organ tubuh. Boleh juga sih bentuk hati, kalau disatuin kan bisa berbentuk. Kalau cowok lu ngambek gimana? Bahaya kan nanti bentuk hati gitu. Gue jomblo sih, Tasya juga jomblo. Apaan sih kok jadi bahas gue? Ngomong-ngomong, kok lu gak ngumpul sama temen sekelompok Tas? Gue udah bayar temen sekelompok gue biar dia bikinin semuanya. Benar-benar sultan dia. Tapi tetap ya gak bertanggung jawab gitu, mengandalkan uang. Harusnya tenaga juga dong. Ngomong-ngomong, kalian kok bisa kenal? Kita tuh udah temen dari kecil. Dulu kita tetanggaan. Karena dulu kita tinggal di komplek dan gak banyak temen yang seumuran, jadi kalau gue main selalu sama Pinka. Ya sih, biasanya anak komplek tuh dikit dan juga kebanyakan nolep kalau misalnya ada juga. Dulu juga Tasya pernah masuk ke dalam got, jatuh dari sepeda. Pin, gak perlu dibahas juga. Dulu tuh Tasya orangnya lebih ceria. Sudah diputusin sama mantannya, akhirnya jadi lebih jutek ke cowok. Oh gitu coy. Kembali dikit lah. Boy. Seketika Tasya diam dan mukanya memerah. Dulu cowok gue selingkuh, awalnya dia sering gombal kayak lu Ardi. Gue gak sering gombal kok, ini kan cuma di game. Tapi sudah dia kenal sama cewek lain, lama-lama dia gak perhatian lagi ke gue.
Tasya ngemis-ngemis perhatian ke mantannya, tapi mantannya tetap jutek sama dia. Dan akhirnya sekarang lu jutekin sama cowok ya karena itu. Nah, peka juga ya lu Ardi. Bukannya peka bos, emang udah jelas. Waktu istirahat tinggal 15 menit lagi. Wah, waktunya tinggal 15 menit lagi. Lama amat istirahat. Aku dulu di sekolah cuma 15 menit kayaknya istirahat. Ayo kita mulai bikin nemteknya. Nemtek pun selesai dibuat dan kalian kembali ke ruang auditorium. Setelah tugas nemtek, tugas kalian sekarang minta tanda tangan kakak angkatan. Tugas tetap dilakukan berkelompok ya. Ardi, lu kenal sama kakak angkatan gak? Gue gak kenal satupun nih. Gue kenal kok satu orang, tapi kalau ketemu nanti jangan kaget ya. Kaget apaan? Emang dia kenapa? Ya nanti lu tau lah. Lu, Vinka dan Tasya pergi ke kamar untuk meminta tanda tangan Bibo. Tas, nanti beres-beres telat mau jam berapa? Jam 8 aja gimana? Oke boleh Tas. Wah, malam-malam berduaan di kampus asik banget. Enak sih, tapi nggak di lab biologi juga. Enak apanya orang ditemenin tengkorak? Buset, tengkorak. Emang gue sekecil itu ya? Maksudnya tengkorak beneran, GR banget lu. Sumpah ketawanya garing. Anjir, kamarnya tambah berantakan. Maaf ya kamarnya kayak gini. Ini yang tadi gue coba jelasin ke kalian. Tasya dan Vinka diam tanpa kata. Ardi baru kuliah sehari udah bawa cewek aja 2 lagi. Gue butuh bantuan lu, tanda tangan kakak kelas. Iya kak, kita boleh minta bantuan kakak gak? Gak perlu bilang kakak, panggil aja Bibo aja. Keselimpet ngomongnya. Oke Bibo, kenalin ya, nama gue Vinka. Halo Bibo, gue Tasya. Coba gini, sini gue tanda tangan mana. Kalian pun memberikan kertas tugas untuk ditanda tangan Bibo. Kayak gue tanda tangan ya. Ardi, malam mau makan bareng lagi gak? Loh, gue kena hukuman gara-gara Simbo Darmi tadi pagi harus bersihin lab biologi nanti malam. Malam-malam, jangan lupa kejadian basement yang gue ceritain ya. Kejadian basement apaan? Ada kejadian serem ya? Gak ada kok, itu mitos Bibo doang. Karena waktu minta tanda tangan sudah habis, kalian langsung kembali ke ruang auditorium. Acara ospek hari ini sudah selesai. Akhirnya selesai juga ospeknya, capek banget. Tapi gue masih harus bersihin lab biologi nih, sial. Sambil menunggu waktu untuk ketemuan, gue ganti baju dulu deh. Ardi, udah lama nunggunya ya? Baru sebentar kok Tas, tadi gue ganti baju dulu. Oh, ya udah kita mulai bersih-bersihinnya ya. Saat Tasya sedang asik membersihkan lemari, terjatuhlah kain penutup tengkorak. Ardi, tolong. Ada apaan Tas? Refleks Tasya memeluk lu dengan takut. Wow. Tadi ada kain tiba-tiba jatuh. Terus pas gue lihat ada tengkoraknya. Tenang Tas, kita kan ada di lab biologi, jadi pasti ada tengkoraknya. Tapi tetap aja Ardi, gue takut. Tenangin Tasya. Kok peluk lah. Tangan lu dengan refleks memeluk Tasya untuk menenanginya. Gak usah senggan meluknya, cool. Gak apa-apa kok. Tangan lu makin erat memeluk Tasya. Tenang ya Tas, ada gue kok. Makasih ya Ardi, gue udah tenang. Makasih ya Ardi, gue udah tenangan kok sekarang. Tasya pun melepas pelukannya. Gue kalau malam-malam gini pernah ditakut-takutin sama si Vinka waktu kecil. Emang tuh Vinka muka-muka orang jahil, jadi trauma sampai sekarang. Ya gak apa-apa kok Tas, kita cepetan beresinnya ya biar cepet balik juga. Terdengar suara kuncian pintu dari jauh. Oh, gerbang kampus dikunci ya. Ayo coba lihat dulu. Wah beneran loh, kita kekunci. Ini kan jalan satu-satunya kita balik. Masa sih harus nginep di kampus? Mungkin ada jalan lain Tas, ayo kita cari. Mungkin di dekat kantin ada pintu keluar karyawan. Wah, dikunci juga ternyata. Kayaknya kita harus nginep di kampus deh Tas. Apa? Masa sih tidur di kampus? Panjat pagar lah, emang susah. Gimana lagi Tas, kita emang udah terkunci di dalam. Salah kita juga gak bilang sama Kang Satpam sebelum bersih-bersih. Tapi kan harusnya gak dikunci juga. Kang Satpamnya gak mikir apa kalau ada mahasiswa gimana. Mana mungkin juga ada mahasiswa malam-malam. Perempuan selalu benar. Nanti subuh kalau Kang Satpam udah bukain, kita langsung balik. Setelah sibuk menenangkan Tasya, kalian kembali ke lab biologi. Ardi, lu tidur di mana?
gimana, gue takut tadi tidur bareng saya tidur pisah guys. Maaf ya, tidur bareng itu dosa, bagaimanapun kita nggak boleh cuy. Walaupun dalam keadaan kayak gini kita nggak boleh, tapi misalnya kalau terjadi apa-apa terpaksa kita buruk, ya udah tidur bareng. Gak usah ceramaan. Kalian menggeser meja untuk dijadikan alas kalian tidur. Makasih ya Andi, kalian berbaring di atas meja bersama. Ya udah yuk kita tidur, udah ngantuk kan? Udah sih, tapi gue penasaran sama basement yang diceritakan Bibo. Katanya takut, tapi mau minta ceritain serem. Coba, perempuan emang gitu. Intinya dulu ada pembunuhan gitu di basement kampus kita. Apa? Tenang Tas, mungkin itu cuma hoax juga. Terus apalagi ceritanya? Katanya bakal ada suara klakson yang nandain korbannya gentayangan. Tangan Tasya refleks memeluk lu sambil matanya nyandar ke dada lu. Wah, disandar. Mata cuy, mata kali. Ini petaka atau rezeki sih? Anggap aja rezeki boy. Setelah bercerita panjang, kalian terlelap tidur bersama. Chapter 2 selesai. Semua pilihanmu akan berdampak untuk cerita di masa depan. Oke teman-teman, itu saja ya dari chapter kedua kita yang baru saja kita lalui, yaitu punishment. Nah, next video kita akan pergi ke chapter 3, yaitu weekend. Di chapter ini pendirian lu sebagai cowok akan diuji. Rasa galau pun akan mulai menghampiri, tapi semuanya bakal lu lewati bareng teman-teman lu di hari weekend ini. Oke cuy, jadi kayaknya intinya di chapter 3 ini bakal banyak banget pilihan yang nentuin buat ke chapter selanjutnya cuy. Jadi apa yang terjadi di chapter 4 nanti, ini awal mulanya dari sini. Oke, sekian gameplay buat Decision Create Your Story hari ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe ya, supaya saya bisa beli kamera yang lebih bagus. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.